Selamat hari Minggu bagi umat yang berada di rumah ibadah dan di rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, tema kebaktian hari ini adalah cara membalas musuh yang akan dilayani oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saya undang jemaat untuk berdiri. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Di dalam kehidupan, kita pernah disakiti oleh sesama. Namun kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat pertama sampai kedua berkata, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau." Menjalankan firman ini tentu bukan hal yang mudah. Kadangkala kita tidak sabar. Kita membalas perilaku mereka dengan menyakiti mereka. Di dalam kelemahan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari jika perilaku kami terkadang menyakiti sesama kami, khususnya anggota keluarga kami.
Di dalam keegoisan, kami terkadang enggan untuk meminta maaf kepada mereka yang telah kami sakiti. Di dalam menjalin relasi, kami juga pernah disakiti oleh sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami tidak sabar. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami telah membalas perbuatan mereka dengan tutur kata dan perbuatan yang menyakitkan. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami tidak menghadirkan damai di tengah-tengah konflik yang terjadi. Bapa di surga, ampunilah kami. Tolonglah kami agar kami boleh menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saya undang umat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut 2 Korintus 13 ayat 11b. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Bagi kita umatnya
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini teorinya mudah, tapi prakteknya tidaklah mudah, yaitu cara membalas musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan perkara yang mudah, tapi marilah di tengah-tengah sakit hati yang mungkin kita alami saat ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyadari menjadi pengikut-Mu bukanlah hal yang mudah, Bapak. Ada banyak hal-hal lazim yang dilakukan oleh dunia ini, namun kami dipanggil untuk tampil berbeda. Ketika dunia mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, membenci musuh, menyakiti mereka, Tuhan memanggil kami untuk membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Tidak mudah, Bapak. Di dalam keegoisan kami, kerap kami membalas kejahatan mereka, bahkan kalau bisa 2-3 kali lipat dari yang telah mereka lakukan kepada kami. Kami terbatas ya Bapa. Meskipun hati kecil kami ada kerinduan untuk menjadi pembawa damai, tetapi godaan itu terus merongrong kami, sehingga kami kalah dan kami jatuh ke dalam dosa. Melalui firman Tuhan hari ini Bapak, kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, meminta kekuatan Tuhan. Ketika godaan-godaan untuk membalas dendam merongrong hati kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Kristus ketika Ia disalibkan, ketika Ia diejek, ketika Ia disesah, Ia punya kesempatan untuk balas dendam. Tetapi Ia mau berdoa kepada Bapa. Dia mau mengasihi musuh-musuhnya, berharap Bapa mengampuni dosa-dosa mereka. Kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, karena hanya dengan kekuatan dari Tuhan, kami mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu Bapa bersabdalah kepada kami, biarlah pengajaran hari ini yang tidak mudah, boleh meresap dalam hati kami, dan dengan kuasa Roh Kudus kami boleh dimampukan untuk menjadi juru damai di tengah-tengah pertikaian, di tengah-tengah konflik yang kami hadapi, mungkin bersama dengan pasangan kami, orang tua, mertua, anak, mantu, cucu, tetangga kami, rekan sekerja kami, rekan sepelayanan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menjadi juru damai di tengah-tengah kehidupan sosial kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruang ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Demikian kata Yesus Kristus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih,
dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita dalam mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Seorang filsuf bernama Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan memperkenalkan sebuah ungkapan yang mungkin tidak asing bagi kita. Homo homini lupus. Apa artinya Bapak Ibu? Homo homini lupus artinya adalah manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Apa maksud semboyan ini? Semboyan ini hendak mengatakan bahwa dalam diri manusia, dalam diri saya dan saudara, ada kecenderungan untuk mengalahkan, ada kecenderungan untuk menaklukkan, ada kecenderungan untuk menjatuhkan, ada kecenderungan untuk menguasai sesama kita. Apalagi ketika seseorang terancam, mendapat perlakuan buruk, diejek, dipukul, difitnah, maka akan ada dorongan dalam dirinya untuk membalasnya. Kalau perlu membalasnya 2-3 kali lipat. Kalau dia tampar saya sekali, saya tampar dia 3 kali. Bagi kita yang punya anak-anak kecil di rumah atau opa-oma yang punya cucu-cucu yang masih kecil, coba kita perhatikan mereka ketika mereka bertengkar. Mungkin awalnya hanya ledek-ledekan, yang satu julurin lidah, gitu ya. Yang satu membalas, yang satu nggak terima lalu mencubit, dan yang satu membalas dengan mencubit. Yang satu kemudian memukul, yang satu balas lagi dengan memukul. Masing-masing tidak mau kalah. Mereka saling membalas satu dengan yang lain. Ini yang disebut dengan kecenderungan manusia untuk menjadi serigala bagi sesamanya. Manusia ketika terancam, ketika mendapatkan perlakuan yang buruk, ada kedorongan untuk membalas apa yang ia terima. Saudara yang terkasih, kecenderungan untuk membalas dendam kerap juga terjadi dalam kehidupan diri kita. Dalam menjalin relasi kita, baik di rumah tangga, bersama dengan orang tua, anak, mantu, cucu, bersama pasangan hidup kita, ketika kita ada di kantor, di dalam usaha kita, ketika teman-teman bersekolah, ketika teman-teman ada di masyarakat, terkadang ada peristiwa yang kurang menyenangkan. Terkadang seseorang menyakiti kita, dan sadar tidak sadar ada sebuah dorongan dari diri kita, kapan waktunya saya akan balas apa yang saya rasakan. Kapan waktu yang tepat saya akan membalas dendam saya kepada dia. Bu, kenapa sih ibu fitnah dia? Saya udah gak tahan Pak Daud. Dia gosipin saya, dia jelek-jelekin saya. Ya saya balas saja dengan menjelek-jelekan dia ke orang lain. Bahkan sekarang menjelek-jelekan orang lain kan gak harus face to face ya. Lewat medsos juga bisa. Dengan jari kita bisa membalas dendam kita. Pak, kenapa Bapak pukul dia? Dia duluan Pak yang hina saya. Saya tidak tahan, saya hina dia, saya pukul dia. Bayangkan ya, dia cuma menghina, kita balasnya hina dan pukul. Double. Saudara yang terkasih, ada keinginan untuk membalas kejahatan yang kita alami. Tetapi saudara yang terkasih, ketika kita masih melakukan itu, ketika saya dan saudara masih membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita disebut dengan Kristen dunia persilatan. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti pernah nonton film silat ya. Pernah nonton film kungfu. Pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan membalas dendam. Kita lihat inti dari film silat adalah apa? Adalah kejahatan dibalas kejahatan. Inti film silat adalah balas dendam. Bahkan dalam keadaan sekarat ya, seseorang yang ditampilkan udah sekarat mau mati aja.
Ketika dia kalah berperang atau kalah dalam konflik begitu ya, berantem, mau mati aja dia bilang sama anak-anaknya, "Nah, balaskan ya dendam ayahmu." Nanti anak-anaknya balas dendam. Nanti anak-anaknya kalah, mau mati, sekarat, masih juga bilang sama anaknya, "Nah, balaskan ya dendamku sama dia." Jadi ya itulah serunya film silat ya. Kalau nggak gitu kan selesai filmnya ya, nggak ada yang mau nonton. Tapi saudara yang terkasih, memang itu seru kalau sebatas film. Tetapi inilah juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam film itu juga terjadi kadang-kadang dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara memiliki kecenderungan untuk menjadi serigala bagi sesama kita. Dalam diri kita ada kecenderungan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan seperti film tadi, membalas dendam. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mampu balas dendam. Jangan ditanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapat perlakuan yang buruk, saya yakin Bapak Ibu mampu membalas dendam. Bahkan mampu membalas 2 kali 3 kali lipat. Kita mampu Bapak Ibu, jangan diragukan. Tetapi panggilan kita sebagai pengikut Kristus justru bukan untuk menunjukkan kemampuan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul kita mampu. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk hal yang berbeda. Itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah ini yang gak gampang Bapak Ibu. Ini yang tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau saya dan saudara, Bapak Ibu, kita ada di rumah, kita mampu balas dendam. Tetapi untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak semua orang mampu. Dan itulah panggilan Kristus dalam diri kita. Melakukan yang tidak banyak orang mampu. Kita harus tampil beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi perenungan bagi kita. Mampukah kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Dalam relasi kita dengan keluarga kita tersakiti. Si istri sakit hati, awas ya, nanti gua nggak mau masakin. Nah itu kan balas dendam juga ya. Meskipun sang suami gampang, ada warteg, ya, ada restoran Padang, bisa gitu ya. Saudara yang terkasih, tetapi itu kan bentuk pembalasan yang kita lakukan kepada pasangan kita. Ketika kita disakiti oleh suami kita, mampukah istri tetap memasak untuk suaminya? Tetap memberikan yang terbaik, cita rasanya tetap kualitasnya oke, nggak diasin-asinin gitu ya, nggak nggak enak-enakin gitu Putri ya. Putri tetap enak kan masaknya ya, dulu waktu sama Pasar lagi. Oh berantem juga tetap bikinin kopi, tetap bikinin sarapan. Saudara yang terkasih, panggilan yang tidak mudah. Ketika kita disakiti dan kita meresponsnya dengan perbuatan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berkata, Yesus berkata kepada para pendengarnya, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu." Mungkin kita katakan susah bener Pak. Lihat mukanya aja udah malas. Ini disuruh berbuat baik untuk dia. Lalu siapa yang bilang gampang Bapak Ibu? Memang tidak gampang. Tetapi Yesus mau kita naik kelas. Tuhan Yesus mau kita lulus ujian. Tuhan Yesus mau supaya kita dapat menguasai diri. Kalau kita bisa melakukan hal ini Bapak Ibu, hebat. Tuhan Yesus dari sorga akan mengacungkan jempol kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan akan berkata, "Selamat, kamu lulus." Saudaraku, saya dan saudara pasti mau mendapatkan pujian dari Bapa. Saya dan saudara pasti mau naik kelas. Disitulah kita diuji Bapak Ibu. Ketika kita disakiti, maukah kita membalas perbuatannya dengan kebaikan? Tuhan Yesus di dalam bacaan kita mengatakan kasihilah musuhmu. Kata kasih yang dipakai dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Yesus adalah agape. Bukan filia, bukan eros, bukan storge. Tetapi agapo, kasihilah musuhmu. Saudaraku, agape ini adalah gambaran cinta kasih yang sempurna. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tidak tergantung pada orang lain. Jadi kalau Ibu Tri nggak baik sama saya, maka saya tetap agapo, tetap mengasihi Ibu Tri. Ketika saya berbuat baik kepada Ibu Tri malah jahatin saya. Apa reaksi saya? Saya tetap agapo.
saya tetap mengasihi. Nah, saudara terkasih, itulah kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang sejati, kasih yang tidak berpatokan pada objek yang kita kasih, apakah dia mengasihi kita, apakah dia baik sama kita, atau dia tidak baik sama kita. Agapo musuhmu, kasihilah musuhmu. Tentu kasih yang kita lakukan, kasih yang kita miliki harus disertai dengan perbuatan nyata, Bapak Ibu. Tidak hanya dalam hati, ya saya mengasihimu Ibu Tri gitu ya. Tapi ketika ketemu nggak mau senyum sama Ibu Tri ya. Ketika Ibu Tri lewat pintu depan, saya lewat pintu samping. Ibu Tri lewat pintu samping, saya lewat pintu atas. Oh nggak ada ya pintu atas ya. Pokoknya kayak kucing-kucingan gitu ya. Kasih yang sejati itu harus diwujudkan di dalam praktek. Ignatius dari Loyola dia katakan cinta sejati harus terwujud dalam tindakan ketimbang kata-kata. Nah ini yang nggak gampang Bapak Ibu. Agape yang tidak berhenti sampai I love you, aku mengasihimu dalam hati, dalam perkataan. Tetapi harus nyata, dalam tindakan nyata. Ini juga yang diajarkan oleh Yesus, kasih itu terwujud dalam tindakan. Bagaimana caranya? Kalau kamu ditampar pipimu, berikan juga pipi yang lain. Kalau ada orang mengambil jubahmu, kasihlah bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Saudara terkasih, memahami teks ini tentu bukan secara harafiah ya. Ada yang minta jubah saya, lalu saya kasihkan bajunya. Ada yang tampar saya, nih saya kasih pipi satu lagi. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi apa yang mau Yesus sampaikan? Melalui memberi pipi yang satu ketika kita ditampar pipi yang lain. Yesus mau katakan apa? Jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Kenapa? Karena dalam diri seseorang itu ada keinginan menjadi serigala tadi. Kalau saya tampar Pak Cindar tampar saya tampar balik terus-terusan Bapak Ibu. Nggak selesai-selesai. Mungkin selesai karena kita pingsan berdua ya Pak ya. Gitu ya. Selesai hari ini. Babak berikutnya ada lagi nih gitu ya. Saudara kasih nggak ada selesai-selesainya. Itulah cerita film silat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, memahami teks ini bukan secara harafiah, tetapi saya mau katakan, jadilah pembawa damai, stop kekerasan, stop membalas kejahatan. Berikanlah kebaikanmu supaya kejahatan itu bisa berhenti. Apakah mudah Bapak Ibu? Sekali lagi tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi Yesus mau supaya kita tadi apa? Lulus. Supaya kita itu berbeda dengan dunia. Kalau dunia mengajarkan kita semua mampu balas dendam, Yesus katakan kamu juga harus mampu. Kamu harus mampu untuk apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu saudara terkasih, oleh karena itu Yesus katakan di ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang dosa pun mengasihi juga orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Bapak Ibu tidak ada yang spesial ya. Kalau saya berbuat baik sama Mermer, karena Mermer itu baik, maka nggak ada yang spesial. Tetapi ketika saya berbuat baik, ketika Mermer tidak berbuat baik kepada saya, nah ini yang nggak spesial. Ini yang spesial. Ini yang nggak biasa nih. Ini yang nggak biasa. Dan ini yang Tuhan cari Bapak Ibu dalam diri kita. Ketika saya dan saudara diperlakukan tidak baik, dan kita tetap berbuat baik kepada orang itu, Tuhan mencari sikap yang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan melihat kalau orang baik sama orang yang baik ya biasa-biasa saja. Kalau si A baik sama si B balas baik sama si A, biasa-biasa saja. Tapi Tuhan cari yang tidak biasa. Tuhan cari yang extraordinary. Tuhan cari yang luar biasa. Itu mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal senada juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21. Menarik Bapak Ibu. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Bayangkan ya, itu musuh saya gitu ya, atau mungkin itu suami saya lagi lapar, padahal tadi pagi udah kayak serigala ya, udah marah-marah ya. Tetap beriin makan gitu ya. Gimana nih? Nggak bisa gitu ya. Ketika ia harusnya minum kopi, tetap sediakan kopi jika ia haus. Berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Paulus memberikan nasihat, kalau seterumu lapar beri makan, haus beri minum, kalau suami ngeselin tetap bikin sarapan, kalau istri jengkelin gaji ya tetap juga dikasih ke istri gitu ya. Tetap membalas kebaikan dengan kebaikan kepada mereka.
Tetapi lanjutannya menarik, malah menumpukan bara di atas kepala. Apa sih maksudnya? Bara itu kan panas Bapak Ibu ya. Bara itu panas, kenapa? Kemudian ketika kita berbuat baik sama orang itu, berbuat baik sama suami kita, istri kita sedang menumpukan bara di atas kepalanya. Nah mari kita pahami konteks Palestina, konteks Israel. Biasanya orang Palestina, bangsa Israel, Timur Tengah, pada masa itu membawa beban di kepala mereka. Entah itu gandum, air, atau apapun. Nah khusus untuk bara api, mereka pasti menggunakan wadah. Ya, kalau enggak kebakar lah gitu ya. Mereka akan menggunakan wadah. Kenapa mereka meminta api? Kenapa mereka membawa bara api di kepala mereka? Karena kadang-kadang di rumah mereka satu saat apinya itu bisa mati Bapak Ibu. Bara apinya itu bisa mati, entah mungkin kesiram air, entah mungkin karena sesuatu hal, ketumpahan sesuatu, sehingga bara itu menjadi mati. Sementara dia buru-buru memasak nih. Dan dia akan pergi ke tetangganya. Dia meminta bara kepada tetangganya. Tetangga yang baik hati akan memberikan bara api itu kepadanya. Sekalipun mungkin tetangganya itu berbuat jahat kepadanya. Dia akan tetap memberikan bara api itu kepadanya. Lalu tetangganya pulang, apakah dia akan cemberut atau sukacita? Sukacita. Karena dia sudah menerima bara dan dia bisa memasak, bisa melanjutkan aktivitasnya. Dia akan pulang dengan sukacita. Dan harapannya dengan perbuatan baik tersebut, tetangganya itu akan bertobat. Tidak lagi melakukan kejahatan kepada orang yang memberi bara tersebut. Saudara yang terkasih, memang tidak mudah ketika saya dan saudara melakukan perbuatan baik kepada mereka yang jahat. Kadang-kadang gak butuh sekali berbuat baik Bapak Ibu. Kadang-kadang butuh proses, sering-sering dibaikin baru sadar. Meski demikian tetaplah berbuat baik. Ibu Teresa pernah berkata, bila kita baik hati bisa saja orang menuduh, pasti ada maunya. Tapi bagaimanapun juga tetaplah berbuat baik. Bila kita jujur dan tulus hati, orang akan menipu kita. Tetaplah berbuat jujur dan tulus hati. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang lain. Tetapi tetap berikanlah yang terbaik. Yang terbaik pun tidak akan pernah memuaskan orang. Kita buat baik sama musuh kita berkali-kali, gak akan pernah puas, bisa juga. Namun demikianlah tetapnya kita memberikan yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita berbuat baik bukan urusan kita dengan dia. Tetapi kontrak kita dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Sekalipun dia berbuat jahat kepada kita, kontrak kita bukan sama dia. Tugas kita adalah tetap berbuat baik. Karena itulah kontrak kita, panggilan kita dari Tuhan. Tetap berbuat baik kepada sesama. Saudara yang terkasih, sekali lagi membalas kejahatan dengan kebaikan bukan hal mudah. Mengasihi musuh bukan perkara mudah. Tapi itulah panggilan kita. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya Pak? Untuk bisa mengampuni dia, untuk bisa membalas kebaikan terhadap kejahatan yang dia lakukan. Saudaraku, mari kita lihat Yesus Kristus. Ketika ia di kayu salib, ketika ia disesah, ketika ia menderita, ketika ia diejek oleh musuh-musuhnya. Pertanyaannya apakah Yesus tidak mampu balas dendam? Mampu Bapak Ibu. Dengan mujizatnya Yesus bisa saja meluluhlantahkan musuh-musuhnya. Tetapi di dalam kekristenan, bukan perkara mampu atau tidak mampu balas dendam. Tetapi apakah kita mampu untuk mengasihi musuh-musuh kita? Yesus mampu. Tetapi Yesus tidak mau membalas dendam. Dia berdoa kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka. Sebuah praktek yang tidak mudah Bapak Ibu. Mengasihi musuh. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan pikiran kita sendiri, kita tidak bisa mengasihi musuh kita. Mintalah kekuatan dari Bapa. Yesus Kristus yang adalah Tuhan saja. Dia menunjukkan praktek yang luar biasa. Dia minta kekuatan dari Sang Bapa. Supaya dia bisa meredam emosinya. Supaya dia tidak membalas dendamnya.
supaya dia tidak melukai musuh-musuhnya. Apalagi kita Bapak Ibu, godaan-godaan itu memborbardir kita ketika kita disakiti oleh sesama kita. Dan selalu ada kecenderungan untuk jadi serigala yang membalas kejahatan mereka. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Pasti kau akan menang. Saudara yang terkasih, ketika saya dan saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, maka apa yang kita dapatkan? Apa upah kita? Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita mendapatkan upah duniawi. Kita akan merasa puas. Wah, saya sudah membalaskan dendam. Kita akan merasa puas. Itu upah yang kita dapat kalau kita balas dendam. Tetapi ketika saya dan saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, kita akan mendapatkan upah dari sorga. Upah dari Tuhan. Upah mana yang kita cari Bapak Ibu? Upah duniawi, puas karena mengasihi musuh, karena mengalahkan musuh, atau upah dari sorga? Karena Tuhan katakan kamu hebat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, upah dari sorga itu apa sih bentuknya? Ketika Bapak Ibu dalam keseharian itu memiliki kedamaian. Ketika Bapak Ibu mengampuni, mengasihi musuh, Bapak Ibu pasti bisa tidur dengan tenang. Tetapi musuh kita mungkin sedang merancang-rancang. Saya mau berbuat jahat apa lagi nih buat dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah upah dari sorga. Ketika kita mengasihi musuh kita, maka hidup kita damai. Hidup kita akan tenang. Karena perkara kita adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan dia. Kita tetap lakukan tugas kita berbuat baik kepada mereka. Ketika saya dan saudara melakukan perbuatan kasih kepada musuh-musuh kita, mungkin upahnya juga ada yang lain. Ketika saya dan saudara secara jasmani Tuhan berkati, bisa juga Bapak Ibu ya. Karena kita naik kelas, karena kita lulus, Tuhan kasih bonus, Tuhan kasih hadiah. Dengan usaha yang sukses, dengan pendidikan yang sukses, dengan kesehatan yang prima, dengan rumah tangga yang utuh. Berkat Tuhan itu banyak Bapak Ibu, bonus Tuhan itu banyak dalam diri kita. Tuhan bisa memberikan apa saja untuk kita. Tugas kita apa? Kita harus naik kelas. Kita harus lulus. Gusti ora sare. Tuhan tidak tertidur. Dia pasti melihat komitmen kita. Dia pasti melihat upaya kita untuk membalas musuh-musuh kita dengan hal-hal yang baik. Maka ketika kita berbuat baik, maka Bapa di sorga juga akan bermurah hati, kata Yesus. Bapa di sorga akan bermurah hati, akan memberikan pengampunan, tetapi juga bermurah hati, memberikan kesejahteraan, baik secara jasmani maupun rohani. Upah mana yang mau kita kejar Bapak Ibu? Apakah upah kepuasan diri? Yes, saya menang. Yes, saya bisa mengalahkan dia. Atau upah dari sorga? Kita diberikan kelimpahan secara rohani dan secara jasmani. Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita. Mari kita bersatu teduh. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita. Dalam relasi yang kita jalani, mungkin bersama dengan pasangan kita, orang tua, mertua, anak ataupun cucu, dengan rekan sekerja, baik di gereja maupun di tempat usaha, di kantor, atau juga teman-teman yang ada di sekolah, tetangga-tetangga kita. Kita bersyukur untuk relasi yang Tuhan izinkan terjadi. Namun kita menyadari acap kali kita menerima hal-hal yang tidak menyenangkan dari sesama kita. Kita menyadari kadangkala mereka menyakiti kita dengan tutur kata, dengan perbuatan yang mereka timpakan kepada kita. Apakah kita mampu membalasnya? Mampu Bapak Ibu. Karena dalam diri kita ada kecenderungan menjadi serigala. Tapi Tuhan mau kita tampil beda. Tuhan tahu ada kecenderungan dalam diri kita untuk menjadi serigala. Tapi Tuhan mau supaya kita dapat menguasai diri kita. Bukan wajah serigala yang kita tampilkan, tetapi wajah domba yang boleh berhati lembut, yang tetap mengasihi,
tetap berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Pada hari ini Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami sakit hati, luka, karena perbuatan-perbuatan sesama kita. Jika dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti tidak mampu Bapak Ibu untuk mengalahkan ego kita. Marilah kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku terbatas. Ada dorongan untuk melukai mereka yang memusuhiku. Namun hari ini marilah kita berseru, mintalah kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, mampukan aku supaya aku dapat menjalankan perintah-Mu. Mampukan aku supaya aku naik kelas. Mampukan aku supaya aku lulus dari ujian ini. Mungkin dunia akan memandang kita kalah. Mungkin musuh-musuh kita akan meremehkan kita, menginjak-injak kita lebih lagi. Tapi ingatlah, Gusti ora sare. Dia tidak tertidur. Ada banyak berkat yang akan Dia limpahkan kepada kita. Bagi kita yang lulus ujian. Tuhan tidak tertidur. Saudaraku yang terkasih, marilah kita lanjutkan hari-hari kita dengan hati yang penuh damai. Bawalah dalam doa setiap musuh-musuh Anda, setiap mereka yang pernah melukai Anda. Maka Anda akan hidup dengan tenang. Maka Anda akan hidup dengan sejahtera. Mintalah kekuatan daripadanya. Pasti kita akan memenangkan perlombaan ini. Kita akan lulus dari pertandingan ini. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Kusmiadi, yang juga boleh mengingatkan kita menjadi pembawa damai bukan hal yang mudah, karena dunia mengajarkan untuk membenci, tapi tugas panggilan kita adalah tetap membawa damai, sekalipun sulit. Banyaklah yang datang, tapi tak mau percaya. Banyak yang percaya, tapi tak melakukan. Apabila semua ini terus terjadi, sia-sialah iman percayamu. Sadarilah semua, sadari. Banyak yang dahulu jadi terkemudian. Cobalah mengerti arti firman Tuhan. Hati Tuhan sedih melihat pada dunia. Hati manusia tak lagi damai. Jiwa mereka tak lagi tenang. Tuhan yang memberi napas hidupmu
berseru padanya, naikkan dalam doa, tangan Tuhan terbuka. Tuhan Maha Kuasa, di langit dan di bumi, datanglah mohon ampunannya. Haruskah bersedih bila doa tak terjawab? Haruskah kecewa bila hidupmu susah? Cobalah bercermin pada kehidupanmu. Masih adakah duri yang tersisa yang tiada berkenan di hadapannya? Ingat, Tuhan yang memberi napas hidupmu. Bertahanlah, jangan engkau lari dan bersembunyi. Berseru padanya, naikkan dalam doa, tangan Tuhan terbuka. Tuhan Maha Kuasa, di langit dan di bumi, datanglah mohon ampunannya. Tuhan Maha Kuasa, di langit dan di bumi, datanglah mohon ampunannya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam syafaat, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami diminta untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami diminta untuk melakukan apa yang tidak banyak orang mampu lakukan. Bapa dalam surga, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan daripadamu, kami dapat melakukan firman Tuhan hari ini, mengasihi mereka
yang melukai kami. Bapa dalam surga, hari ini kami juga mau belajar untuk melakukan yang mungkin orang lain belum mampu lakukan. Ketika banyak orang yang belum mematuhi protokol kesehatan, kami mau belajar untuk melakukan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Mungkin di antara kami ada yang belum berani untuk divaksin. Tolong kami Bapa supaya kami juga diberanikan untuk memberikan diri kami untuk divaksin. Sehingga itu boleh kami yakini, kami tidak tahu apa isi vaksin itu secara tepat. Tapi yang kami tahu dalam Tuhan, di dalam doa kami, Tuhan memakai pemerintah kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, khususnya melalui vaksin tersebut. Bapa dalam surga, ajarilah kami juga sebagai gereja untuk melakukan yang tidak biasa dilakukan orang lain. Ajar kami untuk peduli terhadap sesama kami. Ajar kami untuk merawat keberagaman di tengah-tengah perbedaan yang kami hadapi. Ajarkanlah kami juga Bapa, supaya kami dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan sekalipun orang itu tidak menaruh jasa terhadap kami, tidak berbuat baik kepada kami, bahkan kami tidak mengenal mereka. Ajarilah kami untuk tetap membagikan cinta kasih itu kepada mereka. Biarlah program kerja yang telah kami jalani sampai saat ini dan juga rancangan program kerja untuk tahun pelayanan yang akan datang menjadi wujud cinta kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Biarlah melalui tindak tanduk kami boleh tampil beda, menghadirkan cinta kasih kepada sesama kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah pergumulan yang menghimpit kami. Mungkin di antara kami ada mengalami permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan keuangan, permasalahan di dalam bisnis kami. Ada banyak orang yang melakukan sungut-sungut. Ada banyak orang yang mungkin marah kepada Tuhan. Tapi hari ini kami mau diajar untuk melakukan yang berbeda. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh tetap mengandalkan-Mu. Tolong kami supaya kami tetap mengucap syukur kepadamu. Bahkan kami boleh menjadi kesaksian bagi teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin sampai saat ini masih marah kepada Tuhan. Pakailah kami Bapa, supaya kami boleh menjadi air yang segar di tengah-tengah luapan emosi mereka karena beban yang menghimpit mereka. Bapa dalam surga, kami juga teringat untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Henrianto Wibowo, Bapak Ahmad Harifin. Dan juga ada banyak saudara-saudara kami, keluarga kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, berkatilah mereka. Sembuhkanlah mereka. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, taruhlah sukacitamu dalam diri mereka. Sehingga hati yang gembira akan menjadi obat yang mujarab di dalam diri mereka. Mungkin berkat kesembuhan belum mereka miliki, tetapi sukacita itu boleh tinggal tetap, sehingga selalu ada harapan, sekalipun sakit menerpa mereka. Kami juga berdoa Bapak untuk pergumulan Bapak Yohanes Rahmat. Berkatilah Pak Yohanes di tengah-tengah pergumulan yang ia hadapi. Engkau tahu persis apa yang dialami oleh Pak Yohanes Rahmat, karena Engkaulah yang menciptakan ia. Engkau tahu persis detik demi detik, hari demi hari, tahun demi tahun yang beliau hadapi. Dan kami juga tahu persis bahwa Bapa di sorga tetap memelihara Bapak Yohanes Rahmat di tengah-tengah pergumulannya. Kami juga teringat ya Bapak untuk mereka yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Kristiana Subekti, Saudara Stephen, Ibu Liz Indiani Halim, Saudara Bernard, Bapak Manuel Firdo Paat, Ibu Yanti Sutowijoyo, Saudara Sean Robin, Ibu Pupawati Suwarna, Bapak Mario Ferdinand Mamahit, Bapak Sarmi Dianto, Ibu Ratna Prayoga, Ibu Melivia Limurti, Ibu Vera Fanti Sibi,
Saudari Magdalena Latumenten, Ibu Jennifer Jonathan, Saudari Rina Evianti Wijaya, Bapak Yohanes Tinambunan, Ibu Eli Tarliman, Ibu Lydia Min Harapan. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani dan rohani kepada mereka, khususnya ketika mereka akan melanjutkan hari-hari mereka di usia yang baru. Mampukanlah mereka Bapa untuk melakukan yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain sebagai bentuk syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau naikkan seluruh doa kami, pergumulan kami secara pribadi lepas pribadi, bersama dengan keluarga kami tercinta, bersama dengan pekerjaan kami, bersama dengan gereja kami dan bangsa kami. Dalam satu nama yaitu Yesus Kristus yang kami kenal, Allah Bapa yang begitu murah hati dan telah mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Kita nyanyikan dari PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena
Ibu diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dalam rasa syukur. Begitu banyak berkat yang Engkau percayakan bagi kami dan keluarga kami. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Jadikanlah kami pembawa damai bagi sekitar kami, sebagai wujud persembahan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, marilah kita menjadi pembawa damai bagi sekitar kita, khususnya bagi keluarga kita. Tanggalkanlah ego kita demi kedamaian sejati. Setiap kita mampu balas dendam, tapi Tuhan mau kita melakukan yang tidak banyak orang mampu lakukan, yaitu mengasihi musuh-musuh kita, menjadi pembawa damai. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah, jadilah pembawa damai, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menyertaimu dengan damai sejahtera dan memampukanmu menjadi pembawa damai sejahtera bagi sekitarmu. Amin.